Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri Erika Pertiwi Tampu-Bolon dan teman saya Agnes Tamba, Indriana Wahyuni, Berliando Sinaga, Aditya Suito, dan M. Julfi Adri, serta Ngatini dan Meliana Tamba. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Akuntansi anggaran. Pengertian akuntansi anggaran adalah salah satu bidang akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pemasukan dan pengeluaran perusahaan, yang artinya dibandingkan dengan pemasukan dan pengeluaran yang sebenarnya atau akrual. Fungsi akuntansi anggaran. Yang pertama, untuk fungsi perencanaan. Tujuan pertama akuntansi anggaran adalah melaksanakan kegiatan dengan baik. Yang kedua, untuk fungsi evaluasi kinerja karyawan. Tujuan kedua adalah sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja karyawan melalui pembuatan anggaran. Yang ketiga, untuk fungsi pedoman pelaksanaan kegiatan. Tujuan ketiga fungsi anggaran adalah untuk pedoman pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan sasaran. Unsur-unsur akuntansi anggaran. 1. Perencanaan. Alasan rencana diperlukan karena ketidakpuasan di masa yang akan mendatang, karena adanya beberapa alternatif di masa yang akan datang. Perencanaan adalah pedoman kinerja dan menjadi alat koordinasi kegiatan di seluruh divisi di perusahaan. Perencanaan sebagai alat evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, kegiatan perusahaan. Kegiatan perusahaan mencakup semua aktivitas perusahaan yang akan dilakukan oleh semua divisi perusahaan, di antaranya pemasaran, produksi, pembelian, administrasi, hingga divisi sumber daya manusia. Yang ketiga, unit satuan moneter. Akuntansi anggaran harus dinyatakan dalam semua moneter sehingga mudah untuk dievaluasi dan juga mengukur kinerja kegiatan perusahaan. Suatu moneter ini disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Misalnya, bahan mentah dinyatakan dalam kilogram, tenaga kerja dinyatakan dalam jam kerja per minggu, dan masih banyak lainnya. Anggaran dalam akuntansi anggaran. Berdasarkan jangka waktunya ada 3 jenis anggaran, yaitu yang pertama anggaran strategis, yaitu anggaran yang dibuat untuk jangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Yang kedua anggaran taktis, yaitu anggaran yang dibuat untuk jangka pendek. Biasanya disebut dengan anggaran periodik karena disusun untuk satu periode akuntansi. Yang ketiga anggaran bertahap, dibuat untuk jangka waktu kurang dari satu periode akuntansi, misalnya 3 bulanan. Anggaran yang baik harus mencakup semua kegiatan perusahaan. Anggaran ini biasa disebut anggaran komprehensif, yang isinya terdiri dari yang pertama, taksiran anggaran, yang kedua variabel anggaran, yang ketiga laporan anggaran. Manfaat anggaran dalam akuntansi anggaran. Ada 3 manfaat anggaran, yaitu yang pertama, anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja di mana anggaran memberikan petunjuk dan target yang harus dicapai oleh setiap kegiatan pada waktu tertentu. Yang kedua, anggaran berfungsi sebagai alat koordinasi kerja di mana anggaran menjadi pedoman bagi semua divisi dalam perusahaan untuk menunjang dan bekerja sama dengan baik demi tercapainya tujuan perusahaan. Yang ketiga, anggaran berfungsi sebagai alat pengawasan di mana menjadi alat pembanding untuk mengevaluasi realisasi kegiatan perusahaan. Faktor-faktor dalam menyusun akuntansi anggaran. Ada 2 faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan akuntansi jenis ini, yaitu yang pertama faktor internal. Adalah faktor-faktor yang datang dari dalam perusahaan. Contohnya data penjualan tahun-tahun berikutnya. Yang kedua, faktor eksternal adalah faktor-faktor yang
datang dari luar perusahaan namun mempengaruhi kebijakan anggaran perusahaan. Contohnya tingkat inflasi dan pertumbuhan produk. Perubahan pada akuntansi anggaran. Umumnya, perubahan pada anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, perubahan ruang lingkup, yang kedua, anggaran baru yang lebih realistis, yang ketiga, adanya kekurangan biaya di anggaran saat ini. Akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan basis kas dan basis akrual. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran karena manajemen perlu mengetahui berapa besar anggaran yang dilaksanakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Pengertian dan klasifikasi komitmen. Komitmen adalah suatu perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratannya yang disepakati oleh bersama dipenuhi. Jenis komitmen. Komitmen ada dua. Yang pertama, komitmen tagihan, yaitu komitmen yang akan diterima oleh suatu bank dari pihak lainnya. Yang kedua, komitmen kewajiban, yaitu komitmen yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabah atau pihak lain. Standar Keuangan Akuntansi Perbankan Indonesia atau SKAPI mewajibkan bank untuk mencatat transaksi komitmen ini secara single entry, karena pada tanggal pelaporan keuangan harus terlihat jelas komitmen bersih dari suatu bank. C. Jenis komitmen. 1. Fasilitas pinjaman yang diterima adalah fasilitas pinjaman. 2. Fasilitas kredit. Yang diberikan adalah fasilitas kredit yang telah disetujui oleh bank. 3. Letter of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan. 4. Kewajiban pembelian kembali aktiva yang dijual dengan syarat repo. 5. Akseptasi vessel import atas dasar L atau C berjangka. 6. Transaksi valuta asing tunai atau spot yang belum diselesaikan. 7. Transaksi berjangka valuta asing atau forward yang masih berjalan. D. Laporan komitmen. 1. Definisi laporan komitmen. Untuk mencatat berbagai jenis transaksi komitmen maupun kontingenis, bank diwajibkan menyusun sebuah laporan komitmen. Laporan tersebut wajib ditampilkan pada laporan publikasi setiap triwulan. Jika dilihat rincian setiap baris dalam laporan tersebut, tampak bahwa fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik, termasuk pada jenis kewajiban komitmen. Artinya bank telah kompetent untuk memberikan kredit kepada debitur, namun belum seluruh plafon. Kredit digunakan secara efektif oleh debitur. Jadi laporan komitmen adalah laporan suatu kewajiban bagi bank untuk melaporkan besarnya tagihan atau kewajiban bersih atau seluruh transaksi komitmen yang telah dilakukan. 2. Tujuan. Untuk alat kontrol bagi bank yang bersangkutan dalam mengolah aktiva dan kewajiban termasuk di dalamnya. Pengolahan alat likuid untuk memenuhi kewajiban yang diperkirakan akan terjadi beberapa hari atau bulan yang akan datang, yang akan dikaitkan dengan tagihan yang akan diterima. Laporan komitmen dibuat setiap tanggal laporan bersamaan dengan pembuatan neraca dan laporan rugi laba. Yang keempat, isi. Memerinci seluruh kewajiban dan tagihan komitmen yang dimiliki oleh suatu bank. Yang kelima, manfaat. Dapat diketahui apakah bank memiliki suatu kewajiban atau tagihan bersih dari sejumlah komitmen yang telah ada. Komitmen ini akan mempengaruhi perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko dalam rangka perhitungan rasio kecukupan modal. Akuntansi dana adalah sebuah konsep akuntansi di mana aktiva dipisah-pisahkan berdasar masing-masing sumber dan peruntukan dana. Akuntansi dana umumnya digunakan pada organisasi-organisasi nirlaba dan sektor publik yang umumnya membutuhkan metode pelaporan khusus neraca akhir yang dapat menunjukkan arus pengeluaran keuangan organisasi tersebut secara jelas.
Dalam akuntansi dana, tidak mengenal istilah beban yang merupakan biaya yang dimanfaatkan dalam satu periode. Istilah yang dikenal dalam akuntansi dana adalah belanja, yang meliputi seluruh sumber keuangan yang dibelanjakan dalam satu periode tertentu. Dalam akuntansi dana, aktiva tetap dan uang jangka panjang diakuntansikan secara terpisah dalam GFAAG, General Fixed Asset Account Group, dan GLTDAG, General Long Term Debt Account Group. Dalam akuntansi dana, dikenal persamaan akuntansi sebagai berikut. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana.